Lelaki Kelantan ni reflect punya penampilan. Okay, penampilan diorang yang busuk, kepam apa semua. Kalau bab culture shock pula, you tengoklah kalau diorang pergi KL macam mana. My level is yang berduit, yang penting yang wangi, yang tak kepam. Untuk buat I happy, around 15 to 20 a K a month. No class lah. Diorang ni beli motor dah murah. Lepas tu setakat modified. Why not kan diorang ni berfikir jauh sikit, beli Ducati 899 ke. Baru dapat kelas. Busuk lah motor korang. Hello guys, welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang semua TikToker pantai timur sakit hati dan bengang dengan 2 ekor awet yang acak-acak mahal ini. Mereka nak cari suami dan minta setiap bulan suami wajib bagi RM20,000 tunai untuk mereka. Dan mereka siap menganjing nak cari suami orang Kelantan. Sebab orang Kelantan busuk bau kepam. Red flag datang KL je terus culture shock. Macam tak pernah datang Pandama. Sikit-sikit nak post dekat sosial media. Dan mereka siap menganjing orang Kelantan hanya mampu beri motor murah, beri motor busuk, jadi mak lempek yang tak ada kelas dan siap pick up. Lebih baik beri motor Ducati macam Botek. Wow, ada juga ya binatang yang macam ini dekat Malaysia. Jika kau cantik bolehlah cakap macam itu. Masalahnya tidak. Makcik-makcik niaga pasar malam lagi cun dan pandai cari rezeki mah. Hidup korang memang lahir hanya pandai minta duit lelaki je. Lebih baik tak payah lahir mah. Bolehlah kurang sikit sampah masyarakat di Malaysia. Boy, jom kita saksikan video ni. Persoalannya sekarang, Set Kelantan nak kau muka. Silat-silat orang Johor pun tak nak kat awak. Kau yang lebih. Abang perasan satu benda. Sekarang ni nak buat konten viral je sebut pasal Kelantan. Konten juga, tapi buat konten pun kena berfikir. Boleh buat orang sakit hati. Stress betul lah baby. Sis pilih lelaki Johor ke Kelantan? You Kelantan, of course Johor. Sebab Johor dia ada kelas tersendiri. So lelaki Kelantan ni reflect. What do you mean about red flag? Lelaki Kelantan bukan handsome ke? Handsome macam mana pun tetap reflect sebab punya penampilan. Okay, penampilan diorang yang busuk, kepam apa semua. Kalau bab culture shock pula, you tengoklah kalau diorang pergi KL macam mana. Minum pun nak post, pergi ni, pergi tu semua nak post. Paling reflect lah. Itu paling red flag, geng. Sis pernah ke couple dengan jantan Kelantan? Tak pernah. Not my level lah. I red flag perempuan yang cakap utara Kelantan, Terengganu macam hang pasal apa? Sama tak? Kalau I pun sama lah. Macam Kelantan ni dia more macam culture shock tau. Kalau pergi KL dia macam terpaling lah orang kata. Kita ada culture shock lah tu. Okay, so what's your level? My level is yang berduit, yang penting yang wangi, yang tak kepam, yang boleh fulfillkan apa yang I nak. Macam I nak belanja, shopping semualah. Semua. How much yang you need? Untuk buat I happy, around 15 to 20 a K a month. You, no class. Apa maksud by no class? No class lah. Diorang ni beli motor dah murah. Lepas tu setakat modified riban-riban je. Apa 1,200 je kan. Nak apa benda lah semua. Motor-motor diorang tak tahulah sebab I tak minat. Why not kan diorang ni berfikir jauh sikit, beli Ducati 899 ke. Baru dapat kelas. Busuk lah motor korang tu. Oh my god. Tapi kalau tak mampu nak beli Ducati, macam mana pula sis? Tak mampu. Habis yang modified tu, kumpul je duit and then you angkat terus Ducati. Apa susah sangat? Tapi hobi diorang kan mahal. Hobi diorang mahal? Okey lah hobi mahal. Tapi nyawa murah sangat kan? Lepas tu nanti tahu-tahu mati katak. Kesian lah. Banyak amal tak tu? Banyak amal tak? Mati katak macam tu je. Tahu-tahu, kita malah nak cakap panjang tau. Arwah kan baik orangnya. Baiklah sangat. Later. Ni orang Kelantan ni. Kacik kamu ni, ha? Oh lah, sikit-sikit Kelantan, sikit-sikit Kelantan. Ada negeri lain kau nak petik, ha? Memelah Kelantan tengah viral lah ni. RSZ pun Kelantan. Batu pun nak juga petik Kelantan. Sebab apa? Kalau tak petik Kelantan, tak famous. Tak petik Kelantan, tak FIP. Mesti kena petik Kelantan. Sebab tu negeri Kelantan ni semua tak ada famous. Sebab apa orang luar, di luar sana tu ramai orang petik Kelantan. Kalau dia tak petik Kelantan, tak FIP, tak famous. Ada hati nak kutuk orang Kelantan. Muka sepuluh pauh tak jok. Mu kena jenak. Loh, comel jenak sikit padamu. Muka pauh lagi mu. Pasal pauh. Menatang pauh. Apa? Kalau sebut nama Kelantan tak viral kau lagu mana? Memang benda viral ni asal daripada Kelantan je kau? Mingat orang Kelantan nak sangat kamu? Mingat macam ni?
Sorry lah. Muka pomong ni banyak lagi orang di Kelantan mana macam suami. Orang tua kata kalau nak doa kena doa molek dia ni. Aku doa kamu supaya mu dapat jodoh orang Kelantan dia. Pakai abang belakang dia jodoh dengan orang Kelantan kau kan nasib kita. Patah lagi nenek moyang aku orang duk hina-hina Kelantan ni. Kalau mula adik aku ambil muka sembilan atas tak je. Tak ada arus muka orang lain aku tak kenal pun. Minta jauh lah orang supaya mu ni dia. Minta-minta lah tak jumpa depan aku. Kalau jumpa ni aku, pepe aku sombak betul bodoh oleh mulut-mu tu. Bagi rasa pio bodoh setara mana deh. Alaca. Kejap Mujur baby tak jumpa botol budu. Jangan siapa baby bagi demo hidup botol budu. Hidup malam ni, esok bangun turun ke Kelantan. Pada bapak kau. Bapak kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi jadi ketawa nonton video ini ya. Karena ya lucu aja gitu loh. Ada ya cewek seperti ini ya. Jadi Kelantan ini salah satu nama negeri yang ada di Semenanjung Malaka. Tepatnya itu kalau tidak salah berada di bagian utara ya, dekat dengan perbatasan Thailand. Nah, itulah posisi dari wilayah Kelantan. Nah, sementara kalau Kuala Lumpur kan berada di bawah nih ya posisinya. Nah, jadi ini ada seorang wanita yang mungkin berasal dari Kuala Lumpur yang tidak mau punya suami kalau orang Kelantan. Katanya orang Kelantan itu bau ya, kemudian tidak tampan. Lalu seleranya kalau sama motor itu motor tua, motor lama ya. Nggak mau dia istilahnya seleranya yang menggunakan motor-motor baru selevel dengan Ducati. Nah itu dia. Apa yang dibicarakan itu terus mendapat komentar dari beberapa orang Kelantan langsung seperti itu ya. Jadi bahasanya ini bahasa gaul rojak Malaysia, jadi susah pada memahaminya bahasanya, tapi dari 1-2 kata itu ya masih nyambung lah maksud dan tujuannya, walaupun harus nebak-nebak dulu ya. Dan lucunya cewek ini ya, dia minta per bulannya itu sampai berapa? 70 juta ya, uang bulanannya tuh untuk dia. Gile kalau menurut Pak Desi ya. Ya berkaca dulu deh wanitanya ini ya, seperti yang dikomentari tadi di dalam video. Cocok nggak sih buat dapet cowok ganteng, wangi, motornya Ducati, terus per bulan ngasih duit 70 juta. Nah, coba kita lihat ya tanggapan dari warganet seperti apa nih. Kita bacakan. Yang pertama, aku orang Selangor, kawin dengan suami Kelantan. Silap besar perempuan itu. Lelaki Kelantan banyak yang handsome, yang smart. Entah perempuan tuh yang bau kepam. Inilah dia wanita akhir zaman. Laki Kelantan pun tidak nak dengan perempuan macam ini, sebab perempuan Kelantan lagi comai dari perempuan 2 ekor tuh. Maksudnya ini ada seorang wanita orang Selangor ya, nikah dengan suami Kelantan. Besar omongan dari perempuan tadi tuh ya. Orang Kelantan, laki-laki Kelantan itu banyak yang ganteng-ganteng dan juga pintar-pintar. Apa itu bau kepam ya? Nggak tahu Pak D. Ada yang tahu? Tolong kasih tahu Pak D ya di kolom komentar. Bau kepam, nah, itu seperti apa tuh? Ini sudah wanita akhir zaman nih, gelagatnya seperti itu ya. Laki-laki Kelantan itu tidak mau dengan perempuan yang model begini, katanya begitu. Karena apa? Perempuan Kelantan itu cantik-cantik ya, comai, dibandingkan dengan 2 perempuan itu. Iya sih, kalau kedua perempuan itu gimana ya ngomongnya ya? Malu Pak Di mau ngomongnya. Yang berikutnya, saya orang Tamil, saya berkawan dengan orang Kelantan. Cermin muka dulu, baru boleh kecek. Apa nih? Sayo jahni wak konten sapo.
Ini suruh ngaca dulu nih maksudnya ya, barulah kita bicara itu. Yang berikutnya, meski mak bapak kepada 2 ekor perempuan nih bangga dan jadi anak contoh kepada negara, apa yang telah dipertontonkan kenyataan mereka di sosmed. Mestinya ibu bapaknya nih dari 2 orang ini bangga dan menjadi contoh kepada negara. Ini yang dipertontonkan oleh mereka di media sosial. Ini suruh bangga nih orang tuanya ya. Ini sindiran sebenarnya. Yang berikutnya, kalau aku kaya, ada Ducati, gaji 20k, 30k, aku tak cari perempuan macam ini. Buang-buang duit, buang-buang waktu. Cakap pasal level, bicara ngomong kelas-kelas ya. Lelaki kaya kau bukan level dorang untuk buat bini. Terima kasih. Orang kaya nggak akan mau dengan model begini katanya untuk dijadiin bini. Yang berikutnya, jangan cari perempuan macam ini buat istri. Jika tidak, anak dan keluarga kita semua akan lingkup. Ini maksudnya jangan carilah istri model yang 2 ini. Karena kalau tidak, anak dan keluarga kita ini semuanya akan lingkup. Lingkup itu akan susah ya. Nah yang berikutnya, tak baik hina orang di adik ipar orang Kelantan, satu Terengganu, baik-baik orangnya, akak suka lagi Kelantan, lagipun menantu pun orang Kelantan plus Terengganu. Oh ini ada sanggahan. Yang berikutnya, entah-entah 2 ekor nekat rumah masing-masing pengotor, tidak ngerti kemas umah, bilik kotor. Wah. Maksudnya orang-orang model begini, dua ekor orang ini, jadi orang punya ekor ya. Ini masing-masing ini orangnya jorok katanya, tidak bisa bersih-bersih rumah, ya kamar aja kotor katanya. Nah, model-model orang seperti ini katanya. Sokong ABW, bukan semua orang Kelantan macam itu. Jangan disebabkan setitik nila rusak satu belanga. Pikir dulu sebelum bercakap. Ya, ini maksudnya tidak semua orang Kelantan seperti itu, ya. Akibat dari nila setitik, ya, susu sebelanga rusak. Nah, jadi ditegur nih, ya. Jangan berpikir dulu lah sebelum bicara, itu maksudnya, ya. Jadi, ya yang dimanapun ya, ada orang yang bau, ada orang yang nggak tampan, ada orang yang nggak kaya, dan lain-lain. Jadi, ya bukan hanya orang-orang Kelantan saja, ya. Jadi bingung nih dengan orang-orang seperti ini. Ya faktanya ada ya di negeri tetangga kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, astagfirullah. Ang nak memilih pun tidak perlulah cetak kata orang, malah menghina orang Kelantan. Lapar perhatian tahu kecaman nih, pilih Allah. Bagi yang Anda hina orang Kelantan, mana tidak letak muka, padan muka. Ya, ini ya selain dia ingat kepada Allah, dia juga mengatakan bahwa ya nggak usahlah menghina-hina orang lain ya, terutama orang-orang Kelantan. Karena ya faktanya memang tidak seperti itu semua ya. Ya memang dasar kedua cewek ini aja yang punya masalah ya. Jauh comel jenap lagi dari 2 Tino nih. Perempuan macam tuh tak boleh buat bini. Dunia ini hanya tumpangan saja. Hidup jangan ke dunia sangat. Ingat. Nah perempuan yang macam 2 orang tadi tuh tidak pantas buat jadi istri. Itu maksudnya ya. Balik awai dia nih, sumpah murung teruk lepas viral walaupun hanya konten. Awet tuh tak pernah masuk Kelantan agaknya. Jangan dengan cakap orang kata Kelantan macam tuh macam nih. Bagi aku Kelantan the best. Orang sana sporting, ya. Lebih lagi GW sana sporting sungguh. Bukan nak backup Kelantan, tapi kena pergi sana dulu baru tahu. Satu je nak pesan, masuk Kelantan jangan sombong.
by friendly, jangan asik nak kecam sebut. Nah ini jadi ada penyanggahan juga nih bahwa orang Kelantan itu ya nggak seperti itu juga ya. Jadi karena belum pernah masuk Kelantan, suruh nih main-mainlah ke Kelantan katanya. Tapi ingat, harus bersikap ramah kalau di sana ya. Jangan suka kecam-kecam lah di sana. Ya dimanapun ya, kita harus ramah, namanya juga kita ini tamu gitu loh. Yang berikutnya, orang Bangladesh yang tinggal di Malaysia berduit tapi tahan jela bau di orang. Ini malah disindir lagi nih. Orang Bangladesh yang ada di Malaysia itu berduit, tapi kalian orang Kuala Lumpur ya, cewek-cewek Kuala Lumpur, tahan juga dengan bau badan di orang. Yang berikutnya apa nih? Sikit-sikit Kelantan, sikit-sikit Kelantan, ini dikit-dikit Kelantan, dikit-dikit Kelantan. Iya sih, emang ada apa dengan Kelantan? Pak Ade jadi penasaran ya. Apa nih bab culture shock tuh, aku no comment. Itu masalah culture shock katanya, aku nggak mau kasih komentar. Macam dia tuh lawa sangat, kayak sangat kalau perangai macam nih tak payah buat bini, entah masak pun tak tahu. Nah ternyata dikatakan orang ini kayak model begini, masak juga mungkin nggak bisa katanya. Siapa nak dekat engkau, muka macam tapir, belum kawin dah nak itu ini. Siapa yang mau dekat sama kamu, maksudnya siapa yang mau pacarin kamu? Muka aja seperti hewan tapir, belum kawin sudah ngomong ini, ngomong itu. Ini orang-orang warganet negeri jiran kita ini banyak bermain dengan ini ya, perumpamaan hewan ya. Bingung juga. Yang berikutnya, aku berdoa semacam tak berselisih langsung dengan orang macam ini, apalagi berjiran. Ada yang berdoa nih nggak mau lah, ada salah paham dengan orang-orang semacam ini, apalagi bertetangga. Ribet memang ya. Hahaha, orang Kelantan juga dia attack. Wah, haha, orang Kelantan juga dia serang. Bab culture shock, bagi aku itu fakta. Itu soal culture shock bagiku itu fakta. Ya, mungkin ada yang begitu ya, bahwa itu adalah kenyataan. Perempuan macam ini terlebih perasan, terasa seperti dirinya terpaling cantik. Nanti terkawin dengan mat Bangla ataupun Rohingya baru padan muka. Kalau tak suka tak perlu nak menghina orang lah. Aku pun perempuan juga. Kalau rasa tak suka aku diam saja, tak perlu nak mengutuk. Ya benar ya, perempuan ini perasaannya berlebih-lebihan, terasa seperti dirinya paling cantik. Nanti kalau kawin dengan orang Bangla, dengan orang Rohingya baru tahu muka kamu. Kalau nggak suka ya nggak perlu menghina. Aku juga perempuan ya. Kalau nggak suka ya aku diam saja, tidak perlulah mengutuk-ngutuk ya. Nah itu maksudnya. Nah 20k sebulan kita Malaysia nih kena cari geng dato yang tua-tua sikit, bolehlah kak. Aduh, kalau mau dapet 70 juta rupiah per bulan ya, cari aja itu kakek-kakek tua yang kaya-kaya. Itu banyak tuh katanya. Kalau setakat muka dan body macam tuh lebih baik aku pegang 20k dengan tangan kanan, lancap dengan tangan kiri. Habis keluar duit tak habis. Kalau muka cam tuh belum tentu adik keras kalau bogel sekalipun. Ini nggak ngerti maksudnya. Perempuan Kelantan paling cantik itu mereka cemburu. Lelaki Kelantan pun tak lapak ke ampak muka biasa aja. Nah katanya perempuan Kelantan tuh lebih cantik-cantik. Kalau yang ini mukanya biasa saja. Takut aku dengan zaman sekarang. Jauhlah keluarga aku dari sifat-sifat buruk seperti ini. Maksudnya itu ya zaman sekarang ini memang seram-seram ya, medsos luar biasa memang ya. Nah ini semoga keluargaku jauh dari sifat-sifat seperti ini ya. Apalagi cari akun dia orang serang. Nggak tahu itu. Muka dia dengan tandas pun lebih kurang sama aja aku tengok.
muka dua cewek tadi itu dengan namanya apa itu tandas. Tandas itu kan tempat nongkrong di WC ya, tempat nongkrongan di WC. Itu kurang lebih sama katanya. Yang berikutnya, setiap negeri adik kriterianya masing-masing. Ada yang baik, ada yang tak baik, standar lah tuh. Semoga dia dijodohkan dengan orang Kelantan. Insya Allah orang yang menghina orang ini dia tidak akan bahagia selagi dia tidak bertobat. Tuh ada yang mendoakan mendapatkan orang Kelantan. Dan kalau dia nggak bertobat ya dia tidak akan bahagia, itu katanya. Orang kaya raya pun tak nak betina kikis duit ini. Orang kaya raya pun nggak akan mau dengan orang perempuan yang seperti ini, yang menghabiskan uang ya. Yang berikutnya, jangankan jadi istri, jadi anak ikan VVIP tidaknya 15-20k sebulan, mimpi indah sangat. 15-20k rupiah bolehlah. Ini lebih lucu lagi ya. Ya begitulah. Jadi yang namanya jodoh itu adalah pilihan. Maksudnya kita boleh memilih. Tapi yang namanya takdir, karena jodoh seseorang itu kan sudah ditentukan sama Allah ya. Ya kalau sudah takdir kita nggak bisa tentukan lagi gitu. Apapun pilihan kita, nggak mau yang bau, mau yang kaya raya ya, yang motornya harusnya Ducati ya, nggak mau motor-motor tua. Ya boleh aja kita memimpikan ya cowok idaman seperti itu, tapi kita ngaca diri juga ya. Kalau kita mau yang cowoknya seperti itu, ya kita juga harus selevel gitu loh. Setidak-tidaknya wajah kita selevel ya, terus juga postur kita juga selevel. Barulah kita ngomong yang seperti itu. Kalau enggak, ya semacam ini banyak warganet yang komennya aneh-aneh jadinya, ya kan? Dan jangan lupa Allah sudah menentukan jodohnya masing-masing. Nah gimana teman-teman? Komentarnya tulis ya di kolom komentar. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.